Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saat Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, termasuk juga di hadapan istri beliau sendiri, yaitu Siti Aisyah. Pernyataan Rasulullah ini memancing pertanyaan, bahkan dari istri beliau sendiri, Siti Aisyah, yang pertama bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Siti Aisyah bertanya tentu karena ada sesuatu hal yang bisa saja memancing perhatian atau mungkin mengundang pertanyaan karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah di luar dari apa yang dibayangkan di dalam pemahaman para sahabat, termasuk Siti Aisyah sendiri. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dalam satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah menyampaikan seseorang akan masuk surga bukan karena amalnya. Maka pernyataan itulah yang dipandang memancing perhatian Siti Aisyah, sehingga beliau pun bertanya. Rasulullah bersabda, la yudhila ahadaniyal jannah amaluhu. Terjemahan dalam bahasa kita adalah amal seseorang tidak akan menjamin dia masuk surga. Pernyataan ini seolah-olah menggambarkan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal. Kenapa kemudian memancing perhatian dan pertanyaan, terutama juga bagi istri beliau sendiri, Siti Aisyah? Tentu karena para sahabat, termasuk kita mungkin juga berpikir dan memahami bahwa amalan inilah yang akan menjamin kehidupan kita kelak di akhirat, baik dan jeleknya. Maka ketika Rasulullah menyatakan bahwa amal seseorang tidak menjamin, tentu akan mengundang pertanyaan dan perhatian. Bahkan bisa jadi pertanyaannya dalam konteks mempertanyakan. Itulah pula yang ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, walaupun tetap dengan menghormati Nabi sebagai Rasulullah, ya. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maksudnya, apakah engkau pun juga sama, bahwa yang akan menjamin engkau masuk surga bukan karena amalan? Ternyata Rasulullah menjawab dengan jawaban yang juga memancing pertanyaan berikutnya, karena Rasulullah mengatakan wala ana, aku pun juga demikian. Artinya sebagai seorang Rasul, beliau ingin menyampaikan bahwa ketika kemudian aku ditetapkan sebagai hamba Allah yang masuk surga, maka itu bukan karena amalanku. Inilah yang barangkali perlu kita dalami, perlu kita kaji. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan Rasulullah seperti tadi? Karena bisa saja ini kemudian melahirkan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, kalau ini tidak kita selesaikan. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa amal seseorang tidak menjamin dia masuk surga, mungkin akan muncul pemikiran-pemikiran yang defensif, yang frustasi, bahwa kalau demikian ngapain kita beramal? Kalau demikian bahwa ternyata kehidupan manusia ini tidak harus kita arahkan kepada jaminan dari Allah tentang surga. Ya itulah memang yang kadang-kadang memancing perhatian orang, yang kemudian bisa saja sebagian orang mempelesetkan atau memanfaatkan posisi dalil itu sebagai untuk melegitimasi apa yang menjadi pemahamannya, sehingga muncul pernyataan bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah. Kita tidak harus berjibaku berusaha untuk beramal sekuat tenaga kita, karena toh nanti Allah yang menentukan apa kita surga atau neraka. Tentu tidak demikian halnya ketika Rasulullah menyampaikan pernyataan yang tadi, ya,
Karena kemudian Rasulullah memberikan jawaban berikutnya. Rasulullah kemudian memberikan solusi dan memberikan penjelasan yang insya Allah jauh lebih clear, jauh lebih jelas. Maka ketika Rasulullah menyatakan wala ana, demikian aku juga demikian, ya, aku juga demikian, bahwa amalanku tidak menjamin aku akan masuk surga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan illa an yataghammadani Allah bimagfiratin wa rahmah. Kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku magfirahnya dan rahmatnya. Artinya di sini ada sebuah catatan lain bahwa Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita semua, benar bahwa amalan itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Seseorang masuk surga hanya ketika dia mendapatkan limpahan magfirah dan mendapatkan limpahan rahmah. Nah, tentu persoalannya adalah bukan kemudian kita menafikan amal, menghilangkan dan meniadakan nilai amal, tapi persoalannya ada pada bagaimana amalan kita bisa menarik perhatian turunnya magfirah Allah. Nah, dari sini kemudian nanti kita bisa banyak mengkaji dari beberapa sisi yang jauh lebih mendalam. Pertama, bahwa pernyataan Rasulullah tersebut seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa terlalu kecil, terlalu rendah kalau kita menjaminkan amal kita untuk menebus nikmatnya surga. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar dan memperhatikan banyak dalil-dalil tentang amalan-amalan yang kemudian Allah dan Rasulullah menyampaikan tentang lipat ganda pahala. Lipat ganda pahala inilah yang sebetulnya menggambarkan bahwa kalau hanya sebatas ukuran amal real, tentu itu dipandang sederhana, dipandang kecil dibanding dengan besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan. Selanjutnya, pernyataan Rasulullah pun juga ingin memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sebetulnya prinsip dalam beribadah itu tidak semata-mata beramal, apalagi dimaknai sebagai amalan-amalan yang sifatnya pemenuhan terhadap perintah Allah. Dan seolah-olah itu menjadi bukan kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang kita menganggap bahwa amalan itu adalah perintah Allah, berarti kebutuhan Allah. Berarti Allah butuh dengan amalan ibadah kita. Nah, inilah kemudian Rasulullah ingin meluruskan dengan pernyataan yang tadi bahwa pahamilah bahwa ibadah itu sebetulnya mengharapkan magfirah. Apa yang dimaksud dengan magfirah? Magfirah sebetulnya istilah sehari-hari yang sering kita kenal. Magfirah itu adalah artinya sama dengan ampunan. Berarti Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa beribadah sebetulnya adalah mencari ampunan Allah. Kalau beribadah itu mencari ampunan Allah, berarti harus disadari bahwa ketika kita mengabdi kepada Allah, sebetulnya kita sedang dalam rangka ingin menghapus kekurangan dan menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita berharap ampunan Allah, maka nanti akan muncul sikap-sikap hamba yang mengabdi kepada Allah dengan sikap yang tawadu, dengan sikap yang ikhlas, dengan keinginan yang kuat agar turun perintah Allah. Berbeda halnya ketika misalnya kita beribadah atas nama perintah, berbeda halnya ketika kita mengamalkan ibadah atas nama beban, maka seolah-olah kita menganggap Allah lah yang butuh atas amalan kita. Tapi ketika kita diajari oleh Rasulullah bahwa ibadah sebetulnya adalah mencari magfirah, maka turunan-turunan amal itu akan menjadikan sebuah amalan-amalan yang dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, oleh kita semua. Kita diajari dalam beberapa banyak pelaksanaan ibadah misalnya. Contoh yang sering kita lakukan. Setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat, selesai kita mengucapkan salam, apa yang kita bacakan dan apa yang Rasulullah contohkan? Yang kita bacakan yang Rasulullah contohkan adalah kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Bahkan bukan 1, 2 kali, tapi 3 kali. Apa arti astagfirullahaladzim? Arti astagfirullahaladzim adalah kita meminta ampun kepada Allah. Loh, padahal kita baru saja selesai melaksanakan ibadah, tapi kenapa kita minta ampunan? Maka gambarannya adalah ingin disampaikan, yang pesan yang disampaikan adalah bahwa kita beribadah ini, kita berharap agar sholat barusan kita laksanakan betul-betul melahirkan dan mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diajari dalam masalah ibadah saum.
bagaimana yang kita bacakan dan apa yang Rasulullah contohkan. Yang kita bacakan, yang Rasulullah contohkan adalah kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Bahkan bukan 1, 2 kali, tapi 3 kali. Apa arti astagfirullahaladzim? Arti astagfirullahaladzim adalah kita meminta ampun kepada Allah. Loh, padahal kita baru saja selesai melaksanakan ibadah, tapi kenapa kita minta ampunan? Maka gambarannya adalah ingin disampaikan, yang pesan yang disampaikan adalah bahwa kita beribadah ini, kita berharap agar sholat barusan yang kita laksanakan betul-betul melahirkan dan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diajari dalam masalah ibadah saum. Bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah saum dengan iman, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ungkapan gufiro, diampuni, itulah sebetulnya tidak lebih dari berharap maghfirah. Yakinkan bahwa ketika kita beribadah sebetulnya kita sedang berharap maghfirah, dan ketika itu kita sadari dengan betul, maka sebetulnya setiap orang akan merasa butuh dengan ibadah itu. Karena setiap orang tidak lepas daripada kesalahan, kekeliruan pada aktivitas sehari-harinya, baik yang kecil maupun yang besar. Maka beribadah seolah-olah adalah menggambarkan sebuah alat kebersihan, alat pembersih, agar apa yang telah kita lakukan, terutama yang tidak kita rasakan, betul-betul terhapus oleh ibadah-ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari. Demikianlah kenapa Rasulullah ingin menyampaikan bahwa amalan tidak menjamin seorang masuk surga, bukan berarti memerintah orang agar tidak beramal, tapi pastikan bahwa ketika kita beramal, bukan dalam rangka kita mengejar setoran atau memberikan sesuatu kepada Allah, dan seolah-olah Allah yang butuh. Tapi lagi-lagi Rasulullah ingin menyampaikan bahwa amalan yang kita lakukan hendaklah kita pahami sebagai sesuatu alat pembersih agar kita terhindar dari dosa-dosa dan pada akhirnya agar kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud kenapa kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya ibadah adalah mencari maghfirah. Aqulu qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.